Film dimulai dengan sebuah mitos dari pesisir pantai Baja di Meksiko, di mana para nelayan menceritakan salah satu kisah dari Dewa Aztec yang membawa manusia pada kegilaan dengan kematian. Kaum di sana menyebutnya sebagai El Demonio Negro, atau setan hitam. Kemudian, kita melihat dua penyelam yang sedang menyelam dari platform tambang minyak Nixon Oil. Rupanya mereka sedang memasang bom peledak di dasar platform ini. Memang penyelam berhasil memasang bom tersebut, tetapi sebelum beranjak dia tiba-tiba diserang oleh sesuatu. Temannya di atas berusaha untuk berkomunikasi, tetapi tidak ada respon. Perahu mereka juga mulai berguncang, dan pria itu terkejut ketika melihat makhluk besar dari bawah laut yang segera menyerangnya. Beberapa waktu kemudian, kita kembali ke Pantai Baja di Meksiko, di mana fokus cerita akan berpusat pada sebuah keluarga yang akan melakukan liburan. Paul, Ines, dan kedua anaknya bernama Audrey dan Tommy. Setelah mereka mampir di pinggir pantai, Tommy melihat platform tersebut di tengah laut melalui teleskopnya. Ngomong-ngomong, Paul merupakan salah satu karyawan di Nixon Oil. Rencananya dia akan melakukan pemeriksaan di platform tersebut, makanya mereka liburan di sini biar Paul bisa sambil bekerja. Setelah itu, keluarga menuju ke hotel tempat mereka menginap. Tetapi menyadari kalau kota ini sudah sangat berbeda, suasana terlihat sunyi dan para penduduk juga terlihat murung. Mereka juga menemukan kalau foto-foto kota ini jauh berbeda dari beberapa tahun yang lalu. Paul berniat menanyakan restoran terdekat dari salah satu penduduk, tetapi dia malah dikacangin. Terungkap kalau penduduk itu ternyata bisu. Itu diberitahu oleh salah satu pria yang sedang nongkrong bernama Elhai. Paul pun memperkenalkan diri sebagai salah satu petinggi Nixon Oil, di mana Elhai tampak tidak suka dengan kedatangan Paul, terlebih bagaimana perusahaan tersebut hanya mengeruk keuntungan dari kota mereka. Ines yang merupakan orang Meksiko tulen, berusaha menjelaskan kalau mereka ke sini hanya untuk berlibur. Dia meminta tolong Elhai agar mengantarkan mereka ke restoran terdekat. Setelah menerima uang dari Ines, Elhai akhirnya setuju mengantar mereka. Dalam perjalanannya, Elhai memberikan uang itu sebagai persembahan kepada para dewa Aztec untuk perlindungan. Tommy juga mendekati tempat itu, dia mengambil salah satu patung kecil untuk ditukar dengan sneakers. Elhai sebenarnya melihat aksi Tommy itu, tetapi dia memutuskan untuk bungkam. Setelah mengantar mereka ke restoran, Paul penasaran dan bertanya kenapa penduduk di sini butuh perlindungan. Elhai menjelaskan ada satu hal yang membuat mereka takut, dan itu adalah El Demonio. Sebelum pergi, Tommy mengucapkan terima kasih dengan memberikan penutup mata bajak lautnya kepada Elhai. Baru saja mereka nongkrong sebentar, Paul kemudian mendapatkan telepon dari perusahaan, meminta dia untuk segera menyelesaikan pemeriksaannya di platform. Kerjaan mendadak itu pun terpaksa membuat Paul harus meninggalkan keluarganya. Sebelum pergi dia meminta Ines untuk memesan hotel baru. Paul juga berjanji kalau dia akan kembali sebelum maghrib. Sementara Tommy, dia akhirnya mendapatkan fakta tentang apa yang ditakuti oleh penduduk sekitar sini. Sepanjang jalan tadi Tommy melihat lukisan Dewa Tlaloc, jadi dia menyimpulkan mungkin dewa itu yang menyebabkan para penduduk ketakutan dan sunyi. Sebelum pergi, Paul memberikan uang kepada resepsionis agar menjaga keluarganya. Paul kemudian bergegas menuju ke pelabuhan, di mana dia meminta petugas untuk mengirim pesan radio akan kedatangannya di platform. Memang petugas itu mengiyakan perintah Paul, tetapi setelah Paul beranjak petugas itu ternyata tidak menghidupkan radionya, bahkan secara mengejutkan dia merobek foto Paul yang secara khusus ia simpan. Di pantai, Paul bertemu dengan pria bernama Joko yang akan mengantarnya ke platform. Dalam perjalanan, Paul kembali bertanya tentang keadaan kota dan penduduknya yang begitu suram, di mana Joko hanya menjawab kalau semua orang takut dengan El Demonio Negro. Paul sih hanya tersenyum ketika mendengar cerita tersebut. Jauh dari pantai, ternyata Joko berhenti di dermaga kecil karena dia memiliki firasat buruk. Jadi dari sini dia meminta Paul untuk melanjutkan perjalanan sendiri. Di restoran, Tommy kembali melanjutkan penelitiannya tentang Dewa Tlaloc, di mana itu adalah dewa hujan sekaligus dewa tertua di kalangan Aztec. Sementara Ines mulai merasakan keanehan, seorang pria mabuk kemudian mendekati mereka dan mulai melecehkan Audrey, membuat Ines langsung bertindak dengan memukul pria itu dari pecahan botol kaca. Ines dan anaknya bergegas pergi dari restoran, di mana sekarang mereka menemukan kalau ban mobil mereka telah disayat. Di bodi mobil juga ada pesan yang bertuliskan bule sialan, keadaan pun semakin diperburuk karena pria tadi mengikuti mereka. Ines bergegas menuju ke pelabuhan, bertanya kepada salah satu nelayan apakah bisa membawa mereka ke platform. Pria tersebut awalnya menolak, namun melihat pria mabuk itu mengikuti mereka dia akhirnya memutuskan bersedia untuk membantu. Sementara Paul, sebelum dia mencapai platform dia menemukan area laut yang dikelilingi oleh noda merah, dia juga menemukan puing-puing peralatan menyelam yang ada di sekitaran.
Akhirnya dia sampai di platform, meneriaki orang-orang yang ada di sana tetapi anehnya tidak ada satupun orang yang menjawabnya. Paul memasuki kabin dan menemukan seekor anjing, namun tiba-tiba dia dikejutkan oleh dua kru bernama Chato dan Junior. Paul menjelaskan kalau dia dari Nixon Oil dan datang untuk melakukan pemeriksaan, tetapi Chato menegaskan kalau itu sudah terlambat. Kemudian, ketiganya mendengar suara perahu yang mendekat ke platform, menemukan kalau keluarganya menyusul sehingga membuat Paul kaget. Di dalam perahu, Tommy melalui teleskopnya melihat bayangan besar yang lewat dengan cepat. Sementara itu, orang-orang di platform sibuk menembakkan suar untuk menjauhkan makhluk itu yang mendekat ke perahu. Di saat Paul yang kebingungan, Chato dan Junior juga sibuk membuat keributan agar makhluk itu menjauh. Akhirnya, ketiganya mencapai platform dan semuanya turun dengan aman, tetapi Audrey tiba-tiba terjatuh, di mana dia melihat pemandangan yang mengerikan bagian tubuh tersebar di mana-mana. Beruntung dia berhasil diselamatkan sebelum makhluk itu menggigitnya. Ines dan Paul pun sangat bingung dengan keadaan ini, tanpa berkata Chato hanya meminta keduanya untuk menyaksikan perahu yang membawa mereka ke sini. Dari kejauhan, hiu raksasa muncul dari air dan dengan kejam melahap perahu itu beserta orangnya. Chato menjelaskan kalau itu adalah El Demonio yang sangat ditakuti. Di kabin, Ines mencoba menenangkan Audrey dengan memberikannya minuman hangat. Sementara Tommy, dia menemukan patung kecil yang sama seperti yang ia temui di dekat restoran tadi, bahkan patungnya lebih banyak. Di luar, Chato menjelaskan kalau makhluk yang mereka lihat tadi adalah Megalodon. Chato juga menjelaskan kalau sebagian kru telah menghilang atau mengungsi, yang lainnya tidak begitu beruntung dan sekarang hanya menyisakan dia bersama Junior. Selagi semuanya berkumpul, Paul dan Ines berusaha mencari solusi agar mereka bisa keluar dari sini secepatnya. Tetapi Chato menegaskan kalau semua komunikasi sudah mati, bisa dipastikan kalau mereka akan lama di sini. Tidak lama berselang, Megalodon kembali menyerang tiang platform, membuat Paul ingin segera mengecek keadaan seperti ruang kontrol, listrik, satelit standar atau semuanya, tetapi dia hanya menemukan kalau semua itu sudah rusak. Itulah gambaran yang bisa diberikan oleh Chato. Chato juga mengatakan kalau El Demonio sering menyerang tiang, di mana Paul terkejut karena kejadian itu sudah berlangsung beberapa bulan. Sebenarnya perusahaan Nixon Oil tahu tentang keadaan ini, cuma mereka sengaja tutup mata dan menolak untuk memperbaiki. Serangan Megalodon berikutnya hampir saja membuat Paul terjatuh, namun dia menegaskan kalau tempat ini dibangun untuk menahan kategori 5 badai. Yang jadi pertanyaan, sampai kapan tempat ini mampu menahan serangan monster raksasa itu? Ketiganya kemudian menyusun rencana untuk memperbaiki generator, sehingga kalau generator dapat diperbaiki maka listrik akan stabil dan mereka bisa terhubung ke radio. Masalahnya pipa tersebut ada di dasar laut, sehingga itu juga memaksa mereka untuk pergi menyelam. Ines sebenarnya tidak setuju dengan rencana ini, tetapi ketiganya tidak memiliki pilihan lain. Ines juga bertanya-tanya kenapa makhluk itu sangat tertarik dengan platform ini. Chato menjelaskan perusahaan ini membuka banyak sekali lapangan pekerjaan untuk warga lokal, awalnya memang berhasil, sampai standar peraturan mulai diabaikan, dan saat itulah Megalodon dipandang sebagai kutukan oleh banyak orang. El Demonio itu cuma anak buahnya saja, itu termasuk hukuman dari Dewa Tlaloc yang memberikan kehidupan dan menciptakan sungai dan laut dari air matanya. Amarah Dewa Tlaloc datang dari kerakusan manusia, karena mereka mulai menghancurkan alam dan mengambil segalanya tanpa ada batas. Peringatan sebelumnya telah diabaikan, sehingga sekarang lahirlah El Demonio ini. Chato melanjutkan, makhluk itu bukan Megalodon biasa, dia bisa membuat kita berilusi dan menyiksa manusia secara mental. Jalan satu-satunya memang harus membunuh Megalodon itu, tetapi membunuh El Demonio tidak akan menghentikan Tlaloc, dia akan terus balas dendam sampai pengorbanan terakhir terlaksana. Meskipun Paul tidak percaya, dia sampai marah-marah karena Chato menyesatkan keluarganya dengan cerita itu. Tetapi Chato meminta dia membuka matanya karena secara tidak langsung mereka sudah menghancurkan planet ini. Dengan serangan Megalodon yang kembali datang, ketiganya harus segera bergerak untuk menjalankan rencana. Chato dan Junior akan turun untuk melakukan perbaikan, sementara Paul memantau dari atas sambil menurunkan kapsul itu secara manual. Selama menyelami dasar laut, keduanya menemukan bom yang sebelumnya ditanam oleh dua pria yang kita lihat di awal, di mana waktu sekarang tersisa sekitar 2 jam, membuat Paul begitu terkejut karena perusahaan secara tidak langsung mengirim dia ke tempat ini untuk mati. Sementara Junior yang hanyut dalam halusinasinya, dia melihat banyak sekali potongan tangan dan juga kaki, dia bahkan melihat bola mata yang bergerak menatap ke arahnya. Mengetahui kalau itu merupakan pertanda buruk, dia segera memutuskan kembali ke kapsul. Tetapi Megalodon segera datang dan juga menyerang kapsul.
Beberapa kali Junior diserang oleh Megalodon itu sampai membuat gulungan tali kapsul itu mengendor. Saking kuatnya tenaga makhluk itu, akhirnya tali tidak mampu menahan dan itu menandakan akhir bagi Junior. Sementara itu, Cato berhasil selamat berkat memutuskan langsung ke permukaan ketimbang kembali ke kapsul. Paul bertanya-tanya tentang keberadaan Junior, tapi tiba-tiba saja bagian tubuh pria itu muncul di permukaan. Paul menyaksikan sendiri kalau Junior mati dengan hanya menyisakan setengah badannya di atas, bahkan Audrey yang mengintip dari jendela jelas sangat ketakutan melihat itu. Setelah kematian Junior, Paul dan Ines berdiskusi tentang ancaman terhadap keluarga mereka. Di mana Paul yang emosi, akhirnya meneriaki istrinya karena seharusnya dia tidak berada di sini. Tetapi kita tahu sendiri, kalau pria mabuk di restoran itulah yang secara tidak sengaja mendesak Ines untuk menyusul suaminya. Setelah Paul berhasil menenangkan dirinya, dia meminta maaf karena menempatkan semua keluarga dalam bahaya. Anak-anak kemudian datang membawakan mereka makanan. Tommy yang memakai kalung pemberian Junior, bertanya tentang keberadaan dia. Paul tidak dapat berbicara, tetapi Audrey segera mengatakan kalau Junior sedang sibuk memperbaiki sesuatu di bawah. Beberapa saat kemudian, Paul berbicara kepada Cato sambil meratapi kematian tragis Junior. Tiba-tiba, dia melihat beberapa kapal dari kejauhan dan menyalakan suar. Namun Cato segera menghentikan aksinya karena di sana sebenarnya tidak ada apa-apa, itu hanyalah ilusi dari kutukan tersebut. Bagaimanapun, Paul tetap bersikukuh kalau dia tidak percaya dengan tahayul tersebut. Cato mulai geram dengan sikap angkuh Paul. Mereka bahkan sempat terlibat perkelahian sebelum Ines datang menghentikan mereka. Kemudian satu keluarga itu bergabung di kabin, dan Tommy bertanya-tanya apakah mereka semua akan mati. Paul berusaha meyakinkan anaknya itu, kalau mereka akan menemukan solusi. Audrey dan Ines juga menyatakan mereka harus bersatu seperti permainan catur. Tetapi, Tommy menegaskan buah catur harus berkorban demi menyelamatkan raja, di mana dalam kasus Tlaloc ini, dia lebih menyukai anak kecil, dan air mata anak itulah yang menciptakan sungai dan laut. Tommy yang meneliti cerita kuno itu berpikir hal yang sama akan terjadi pada keluarganya, tetapi Paul sekali lagi menegaskan kalau mereka akan menemukan solusi. Dia kemudian meminta anak-anaknya untuk mencari apapun yang ada di dalam kabin, siapa tahu nanti itu akan berguna untuk pelarian mereka. Beberapa saat kemudian, Paul dan Cato pergi ke ruang mesin untuk mencari cara agar bisa memperbaiki generator. Sementara keduanya mulai bekerja, yang lainnya sibuk mencari sesuatu yang berguna, dan Tommy kembali menemukan patung-patung kecil lainnya dan memutuskan untuk melakukan sesuatu. Dia pergi ke tepi platform, dan meletakkan perahu itu di laut bersama dengan patung yang mewakili keluarganya. Di barisan pertama mewakili Tlaloc, kedua ayahnya Paul, ketiga ibunya Ines, dan keempat dan lima itu kakaknya Audrey dan Tommy. Tommy mengucapkan doa kepada penguasa laut, meminta pengampunan agar mereka bisa pergi dari sini. Tetapi yang mengejutkannya, patung kedua di perahu itu tiba-tiba tersedot ke laut, menandakan kalau dewa tersebut menginginkan Paul. Sementara itu, Ines menemukan dokumen yang telah ditandatangani oleh Paul, di mana di situ berisi surat-surat tentang peringatan bahwa platform sudah tidak layak operasi. Tetapi Paul mengabaikan peringatan itu, dia menandatangani surat itu sebagai upaya untuk terus melanjutkan proyek kalang minyak. Ines yang mengetahui fakta itu seketika kaget, tetapi mereka kembali dikejutkan ketika Megalodon kembali menyerang dan membuat Tommy terjatuh di laut. Semuanya mendengar teriakan Tommy, Ines berlari dan melompat untuk menangkap Tommy, sementara Paul ikutan lompat untuk menarik perhatian Megalodon tersebut. Beruntung Tommy berhasil selamat dalam insiden itu, meskipun ketegangan terus muncul akibat Megalodon yang hampir memakan mereka. Setelah insiden itu, Ines langsung menunjukkan amarahnya terhadap Paul. Dia tidak habis pikir kenapa Paul tega mengorbankan para pekerja demi tanda tangan tersebut. Paul mengatakan kalau dia melakukan itu demi kebaikan keluarga dan juga karirnya, tetapi Ines tidak bisa menerima alasan itu. Sekarang dia menganggap Paul lah yang sebenarnya monster itu. Saat Megalodon mengintai di bawah, kita ditunjukkan kalau waktu bom tersebut sekarang menyisakan 1 jam. Meskipun berhasil memperbaiki generator, Paul menegaskan kalau mereka tidak memiliki harapan untuk keluar dari tempat ini. Dia mengaku begitu menyesal dengan kesepakatan yang telah ia buat. Mengorbankan para pekerja hanya untuk karir dia dan kantong orang kaya, dan Paul akhirnya sadar apa maksud perusahaan mengirim dia ke sini dengan bom yang sudah ditanam terlebih dahulu di tempat ini. Cato berusaha untuk menghibur dan juga memotivasi Paul, karena dia harus segera menemukan cara untuk mengeluarkan keluarganya dari tempat ini. Beberapa saat kemudian, semua orang kini mengambil peran untuk menyibukkan diri mereka. Ines dan anak-anak sibuk menampal perahu yang bocor, sedangkan Cato berusaha untuk memperbaiki radio.
Sementara Paul, dia kini mengutarakan rencana barunya untuk meledakkan Megalodon tersebut. Dia akan turun sendiri ke bawah untuk menutup kebocoran minyak, lalu mengambil bom tersebut dan melemparkannya ke mulut Megalodon. Chato sadar kalau rencana itu tidak semudah yang dibayangkan, dia menolak rencana tersebut karena itu merupakan rencana bunuh diri. Tetapi Paul berhasil meyakinkannya, dia juga berpesan agar membawa keluarganya ke pelampung serta membawa tas Paul yang berisi dokumen penting. Sebelum melakukan rencana itu, semua keluarga berkumpul di kabin sambil berdoa agar Tlaloc memberikan mereka belas kasihan. Sebelum menyelam, Ines juga mempertanyakan rencana yang dijalankan oleh suaminya itu, tetapi Paul kembali menjelaskan seperti yang sebelumnya dia jelaskan ke Chato. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada Ines dan juga Chato, sementara Paul yang menyelam, semua yang ada di darat segera berkemas untuk menuju ke perahu. Sementara itu, Paul sekarang berhasil melepaskan dan membawa bom itu dari salah satu tiang. Dia melihat sekeliling sambil memperhatikan Megalodon tersebut. Setelah merasa aman, dia kemudian mulai melakukan penambalan pada salah satu selang yang bocor. Setelah berhasil menghidupkan generator secara penuh, Paul segera pergi ke kurungan baja karena Megalodon sudah memulai terornya. Beruntung Paul berhasil masuk sebelum digigit. Tetapi, dia menyadari kalau dia sekarang sudah mulai kehabisan oksigen, sehingga dia mulai mengucapkan perpisahan kepada keluarganya. Dia juga ingin Ines menyampaikan permintaan maaf dia kepada warga sekitar atas apa yang terjadi. Dia juga berpesan kepada Chato agar memberikan isi tasnya itu kepada orang yang tepat. Paul akhirnya mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya yang bersedih atas pengorbanannya. Kemudian Paul mulai turun dari kurungan besi. Di saat bersamaan Megalodon juga mendekat dan mulai menelannya hidup-hidup, membuat Paul akhirnya mati. Setelah berhasil selamat, keluarga tersisa kemudian dijemput oleh Elhai dan teman-temannya. Sebelum pergi, mereka sekali lagi menyaksikan bagaimana platform itu hancur dan juga tenggelam. Film kemudian berakhir dengan redanya amarah para dewa yang kemudian menangis untuk rakyatnya. Kita kemudian melihat perahu kecil Tommy yang masih terus berlayar aman, tetapi tiba-tiba dengan cepat tersedot ke dalam air, di mana itu menandakan kalau dendam Dewa Tlaloc belum sepenuhnya usai.